Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Santika dengan IN PM 19691014. Di sini saya akan mensimulasikan RPP kelas 3, yaitu tema 7, subtema 3, pembelajaran kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, sebelum pembelajaran kita dimulai, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua pimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Hadir. Hadir semua? Hadir. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum kita belajar, kita akan melakukan ice breaking dulu nih, yaitu tepuk jari 1. Tahu kan? Tahu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tutut. Tepuk jari 2, wawa. Tepuk jari 3, gagat. Tepuk jari 4, pat. Tepuk jari 5, mama. Semua bertepuk, puk. Duduk yang rapi dan mulai belajar. Udah siap untuk belajar? Sudah. Oke, baiklah. Kita mulai ya pembelajaran kita, yaitu tema 7, subtema 3, pembelajaran kedua, yaitu perkembangan teknologi. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan prosedur cara menjaga keselamatan diri dalam aktivitas air dengan runtun dan percaya diri. Dan yang kedua, siswa dapat memperhatikan peraturan di kolam renang sebagai upaya menjaga keselamatan diri dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari suatu bacaan dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat berbagai ide dalam mengidentifikasi ide pokok dari suatu bacaan dengan tepat. Dan yang kelima, siswa dapat menentukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. Nah, anak-anak ibu buka bukunya halaman 21. Sudah dibuka semua? Nah, di situ ada bacaan. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat berbagai orang petugas sedangkan mengawasi anak-anak bermain air. Nah, setiap petugas ini, kolam renang pun mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Ya, peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan dengan menggunakan peluit. Nah, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Nah, di kolam renang itu petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Nah, apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Ada yang tahu? Nah, tentunya ya anak-anak ibu,
bisa berenang, kita harus pakai pelampung. Lalu berenangnya juga di bagian kolam yang dangkal, yang tidak terlalu dalam. Nah, selanjutnya buka bukunya lagi, halaman selanjutnya. Nah, sebagian besar bumi terdiri dari atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Nah, air ini dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami nih berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Nah, berikut ini ada beberapa tanda aturan di kolam renang yang perlu kita ketahui sebelum kita berenang. Nah, anak-anak ibu, kalau tanda seperti ini tanda apa ini? Nah, kalau kalian misalnya ke kolam renang, di sini ada tanda 1,3, artinya yaitu kedalamannya 1,3 meter. Anak ibu betul. Ada juga nih tandanya yang tandanya 5 meter. Nah, itu tandanya kedalaman airnya. Misalnya seperti itu. Nah, lalu yang kedua ini dilarang apa? Dilarang mendorong. Kita tidak boleh mendorong. Nah, lalu yang ketiga ini ada tanda apa? Tanda dilarang terjun di kolam dangkal. Ini adalah dilarang terjun di kolam dangkal. Yang keempat ini tanda apa? Dilarang berenang sendirian. Kita tidak boleh berenang sendirian dan dilarang berjalan di tepi kolam renang. Kita juga tidak boleh nih berjalan di tepi kolam renang. Itu sangat berbahaya. Apalagi misalnya kalau kita kepeleset jatuh di kolam renang, apalagi kita berjalan berlari-lari di kolam renang yang paling dalam, itu tidak boleh. Oke, lanjut ya. Nah, setelah berenang, Udin, Beni, dan Edo beristirahat. Nah, Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Nah, alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Nah, daun, lontar, prestasi, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau disebut dengan ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang telah mengalami pembaharuan. Nah, ini anak-anak ibu contoh alat komunikasi zaman tradisional dan alat komunikasi zaman modern. Nah, alat komunikasi tradisional ini disebut dengan alat komunikasi masa lalu seperti beduk, lonceng, asap, merpati pos. Nah, kalau dulu itu ada beduk nih. Beduk itu fungsinya untuk memanggil atau sebagai tanda untuk waktunya sholat bagi umat Islam. Nah, dulu itu kalau tidak, sekarang kan udah canggih nih, sekarang ada handphone. Dulu itu menggunakan beduk untuk memanggil sholat untuk umat Islam. Yang kedua yaitu lonceng. Lonceng ini fungsinya untuk mengabarkan suatu berita kepada masyarakat dan sebagai penanda waktu. Dan yang ketiga ada asap nih. Asap berfungsi untuk mengirimkan satu pesan rahasia pada teman ataupun lawan. Nah, dulu itu kita mengabarkan suatu pesan dengan asap. Kalau seandainya kita tersesat di sebuah hutan atau lagi di mana, pasti kita akan menghidupkan asap ini
agar mereka tahu kalau kita di hutan tersebut dan kita tersesat di sana. Yang keempat yaitu merpati pos. Fungsinya untuk menyampaikan pesan-pesan jarak jauh. Nah, merpati pos ini dulu bisa nih menyampaikan pesan-pesan dari jarak jauh. Nah, sekarang ini kita sudah menggunakan alat komunikasi modern, yaitu alat komunikasi canggih. Nih, alat komunikasi modern. Salah satunya yaitu yang kita kenal ada handphone. Ini adalah alat komunikasi zaman sekarang. Nah, telepon itu fungsinya untuk apa? Untuk menelpon orang atau kerabat kita dengan jarak jauh, untuk internetan, untuk mengakses semua berita. Nah, dengan handphone ini kita bisa tahu nih berita terupdate masa kini. Nah, mengerti ya Nana Ibu? Oke, baiklah. Nah, di sana ada di buku situ, kelompokkanlah alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas. Nah, alat komunikasi tradisional apa saja? Apa? Ada beduk, lonceng, asap, pos. Nah, kalau alat komunikasi modern zaman sekarang itu apa saja? telepon, koran, televisi, faksimil, radio, internet, telegram, radio amatur, panel, telepon elit. Oke, ini adalah beberapa alat komunikasi zaman modern. Ada telepon, koran, televisi, internetan. Nah, semua sudah berkembang di zaman sekarang. Nah, baiklah anak-anak Ibu, di sini di buku kalian lengkapilah kalimat berikut. Yang pertama yaitu alat komunikasi titik digunakan pada masa lalu. Itu disebut apa? Tradisional. Oke, betul, Tradisional. Nah, yang kedua, titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Apakah itu? Kentungan. Kentungan. Yang ketiga, lonceng dan titik memiliki fungsi yang sama. Nah, lonceng itu disebut dengan gong. Ya, nah, lonceng juga disebut dengan Gong. Nah, gong itu fungsinya apa? Apa gong? Untuk mengabarkan suatu berita kepada masyarakat dan sebagai penanda waktu. Nah, yang keempat, telepon kini berkembang menjadi Ponsel. Ya, betul ya. Dan yang kelima, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Nah, handphone itu merupakan salah satu alat komunikasi modern zaman sekarang. Nah, anak-anak Ibu sudah paham semua? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti? Oke, anak-anak Ibu, itulah tadi beberapa alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Nah, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, komunikasi ini adalah cara menyampaikan gagasan antar manusia. Pada awalnya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sebagai ilmu tentang komunikasi sebagai berkembang. Nah, saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Nah, manusia ini juga dapat bertukar informasi melalui berbagai jaringan sosial. Jaringan sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, baiklah, di sini Ibu akan memberikan tugas di rumah. Kerjakan tugas di rumahnya halaman 23 ya. Oke. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Nah, sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, anak-anak Ibu, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan
kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.